Kita membaca wirid Fatih. Wiridul Fatih adalah kumpulan zikir yang diambil dari baginda Nabi SAW. Itu ringan, hanya waktu 7 menit, 8 menit. Tetapi itu dipilih zikir-zikir yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Dan tekuni itu semuanya. Kalau Anda bisa zikir yang lebih besar seperti Ratibul Haddad, Ratibul Attas, oke, boleh. Tapi wiridul Fatih nanti yang akan kita baca itu adalah ringan. Dan di situ kita hadirkan pertama kita membaca surat Al-Fatihah agar kita ingat dan sambung kepada baginda Nabi SAW. Dan Fatihahnya itu sangat penting. Karena itu adalah Fatihah itu untuk mengingatkan kita yang suka lupa. Kita dalam beribadah itu sering beribadah yang egois. Hanya untuk kita saja. Tidak ingat orang-orang yang telah mendahulu kita. Tidak ingat saudara kita. Kita sering pengen baik-baik sendiri. Maka dengan Fatihah itu akan kita benahi hati kita. Pertama kita membaca Fatihah. Dan diniatkan itu semuanya untuk kita hadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Kemudian juga para sahabat. Kemudian juga ahli bait beliau. Itu di Fatihah yang pertama. Di Fatihah yang kedua untuk siapa? Untuk guru-guru mulia kita yang telah mendahului kita. Orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang telah mendahului kita. Orang-orang yang punya jasa kepada kita, yang telah mendahului kita. Kita sering beribadah sebanyak-banyaknya tapi lupa kepada ibunda yang sudah tidak ada. Ayahanda yang sudah tidak ada. Kemudian kita haturkan. Kita hadapkan, kita serahkan, kita mohonkan kepada Allah agar semuanya itu menjadi sebab orang tua kita diampuni. Sampai kepada orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Ingatnya itu yang mahal. Mengingat itu yang mahal. Kemudian setelah itu Fatihah yang terakhir. Agar kita ingat kepada siapa? Yang masih hidup di antara sanak kerabat saudara kita. Kita sering memohon kepada Allah dengan doa yang panjang dan panjang dan panjang. Akan tapi rupanya orang tua kita tinggal. Padahal bakti kepada orang tua kita yang paling utama dan paling pertama hendaknya kita hadirkan adalah berdoa. Memohon kepada Allah. Orang tua kita. Orang tua kita ingat orang tua kita dalam Fatihah tersebut. Bukan saja orang tua, kita bawa mertua. Ada orang nggak bisa baik sama mertuanya. Na'udzubillah. Padahal dia ahli ibadah. Padahal ahli ibadah nggak bisa baik sama orang tuanya, nggak bisa. Nanti ikuti renungan selanjutnya. Ibadahnya hebat, kalau bicara sholat bisa puluhan rakaat ditegakkan di tengah malam. Tapi sama ibundanya tidak baik. Sama ayahandanya tidak baik. Sama mertuanya tidak baik, na'udzubillah. Mau kemana dia? Siapakah mertua itu? Dengan suaminya tidak baik. Dengan istrinya, maka perlu. Maka di Fatihah yang ketiga ini kita baca dan hadirkan wajah mereka. Hadirkan di hati Anda wajah-wajah mereka, ibunda, ayahanda, putra-putri kita semuanya. Bahkan orang-orang yang tidak baik sama kita pun kita hadirkan di dalam munajat kita, dalam Fatihah kita itu. Ini lengkap, ini semuanya adalah mengingatkan. Dan sengaja kita hadirkan Fatihah seperti itu karena apa? Pengalaman dari diri pribadi, kadang-kadang terburu-buru kita pengen kepada hajat kita lupa dengan guru kita. Padahal orang besar seperti Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan guruku Imam Syafi'i. Setiap sholat 2 rakaat sunnah Imam Syafi'i dibawa dalam doanya. Kita itu kadang lupa dengan guru kita. Padahal beliau adalah penyambung antara kita dengan Rasulullah. Maka jangan lupa berdoa seperti itu. Panjatkan doa. Semakin banyak seorang murid mendoakan gurunya itu sebetulnya keberuntungan bagi seorang murid. Semakin tertanam kecintaan kepada sang guru dan semakin besar keberkahan yang Allah berikan. Begitu jika seorang anak semakin banyak berdoa untuk sang orang tua, semakin besar keberkahan yang Allah turunkan, yang Allah berikan. Kita sering lupa dan sering lupa.
Bahkan mungkin kita baca doa berlembar-lembar, tapi orang tua kita tidak tahu ditaruh di mana. Maka kita dahulukan dalam muqaddimah Fatihah itu. Dan itu memang kita beri contoh untuk dikasih. Kan biasanya Al-Fatihah itu kasih titik-titik-titik itu. Sesuka hati Anda. Berbanyaklah menyebut nama orang. Menyebut nama itu menumbuhkan cinta. Jangan dianggap sepele, tidak berguna. Oh enggak, itu bagian daripada ibadah yang luar biasa. Menumbuhkan kecintaan agar kita dipanggil nanti di padang mahsyar oleh Allah. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi payung dan perlindungan kecuali dari aku. Indahnya. Jadi tumbuh dengan Fatihah yang ketiga. Sebut orang tua dan hadirkan wajah mereka. Hadirkan keriput wajahnya, hadirkan wajah tubuh beliau yang sudah mulai renta dan seterusnya. Hadirkan. Siapapun mertua kita. Bahkan kita menghadirkan siapapun. Orang-orang yang bermasalah dengan kita, kita baca wajah mereka. Agar kita tidak punya kebencian dan dendam kepada siapapun. Baru baca Fatihah. Setelah itu baru kita baca zikir. Bisa dirinci itu. Zikir apa kita beristighfar yang pertama. Sesuai dengan apa yang dianjurkan di malam-malam. Sahur malam-malam. Di selain bulan Ramadan pun, hendaknya kita mohon ampun kepada Allah. Karena ditunggu kita. Allah menanti permohonan ampun hal min mustaghfirin. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku beri. Khususnya di bulan Ramadan. Dan adukan hajat kita kepada Allah. Istighfar. Kemudian kita juga jangan lupa istighfar kepada kaum muslimin semuanya. Istighfar kepada kaum muslimin. Orang yang telah mendahului kita dalam iman. Kemudian setelah itu baca salawat kepada baginda Nabi. Kemudian baca istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biar habis urusan kita dengan Allah tuntas, berdamai yang serius dengan Allah. Baru setelah itu kita masuk kepada hajat kita pribadi agar dijauhkan dari malapetaka bencana. A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan yang ada. Apapun dijauhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak akan berbahaya apapun agar kita selamat. Kemudian baca baqiyat sholihat. Tanaman surga yang akan terus akan kita petik buahnya nanti di surga. Memperbanyak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kemudian baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas agar Allah melindungi kita. Dan itu adalah ikhlas agar kuat iman kita. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca amanah Rasul sesuai dengan yang disabdakan baginda Nabi. Malaikat Jibril memberitahu bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad dua hal yang tidak diberikan kepada Nabi yang terdahulu. Khawatimul Baqarati, pungkasan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah. Dan siapapun tidak membaca satu huruf kecuali menjadi sebab dikabul doanya. Makanya Al-Fatihah dengan akhir pungkasan surat Al-Baqarah diletakkan di paling akhir. Ini kabar gembira dari malaikat kepada Nabi Muhammad. Absyir binuraini. Bergembiralah dengan dua cahaya wahai Muhammad. Uti tahuma, engkau diberi dengan cahaya itu. Walam yu'ta ahadun min qablik. Tidak pernah ada nabi mendapatkan seperti itu. Malaikat Nabi Muhammad bertanya, apa itu? Khawatimul Baqarati wa Fatihatil Kitabi. Pungkasan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fatihah ini menjadi sebab dikabul doa. Makanya setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohonlah sepuas hati Anda. Sepuas hati Anda. Itu wirdul Fatih. Bagi yang belum mempunyai wirdul Fatih bisa ngedownload, bisa ngambil. Paling tidak sehari sekali di tengah malam. Kalau tidak bisa tengah malam, pagi, siang, boleh kapan saja. Mulailah dari yang ringan dulu dengan istiqomah.